laporan BKD. Ya, yang belum pernah membuat sama sekali, kita buat laporan baru. Buat laporan baru ini hanya menginput data periode BKD yang mau kita laporkan. Ya, ini misalnya periodenya ganjil, bukan misalnya, ini yang sebenarnya ganjil 2024-2025. Asesor satu, asesor 2 ini tanpa bintang. Tanpa bintang boleh di, bentar, ribut. Abaikan ya. Boleh di skip dulu, disimpan. Kenapa? Nama asesor pun belum di-share ke kalian. Ya, jadi harapannya kita nanti mengisi asesor dan mengajukan BKD itu di waktu bersamaan. Ya, terus status dosen ini ada tiga, DS, dosen biasa, dosen dengan tugas tambahan, dosen dengan tugas belajar. Ya, jadi masing-masing kita pilih yang mana yang paling sesuai dengan kita. Misalnya Rijal nih, statusnya Rijal nih. Rijal sekarang apa kau pilih aja? DS atau DT? DT aja DT. DT kau pilih. Yang Ya, dilapornya DT. ya. Oke, Rijal DT. Kenapa? Karena dia periode ganjil itu mulai dari awal periode ganjil itu masih sebagai kaprodi. Jadi dia lapor DT. Ya, kalau kita orang nggak ada tugas tambahan, berarti kita pilih dosen biasa. Ya, ini kita pilih DT karena ini akun Pak Edi nih. Ya, oke. Simpan. Ini ada notifikasinya berhasil menyimpan, artinya kita sudah ada form form untuk mengupload file untuk laporan BKD. Oke, klik lagi di laporan BKD. Tadi buat laporan, ini sekarang di laporan BKD. Ini udah muncul nih. Ini beberapa BKD yang sudah ada, ya, yang sudah ada sebelumnya, yang sudah dipakai di aplikasi ini. Terus ada aplikasi baru. Yang ini ya, salah satu di antara dua ini hapus saja dulu karena double. Nah, ini dia ya. Ada ganjil 2024, 2025 tahun ajarannya. Ini belum ada diproses. Nah, ini ada dua tombol nih, ada rincian sama panah. Kalau di panah untuk hapus, kalau di rincian untuk menginput, kliknya di rincian. Ada tiga item nih submenu, ada kinerja, ada riwayat penilaian, ada print LKD. Ini ada asesor, satu dua, karena kita belum pilih asesor, ini belum muncul. Nanti kalau kita udah ada asesor, di sini muncul nama asesornya. Ini boleh dipilih belakangan, ya. Jadi ini skip aja dulu, nggak usah diisi apa-apa, karena SK untuk asesor belum ada. Ini tambah item BKD. Tambah item BKD ini yang perlu diperhatikan. Ini yang pertama disampaikan, untuk form ini ada limitnya. Limitnya file yang paling besar yang mungkin diupload adalah 1 MB. Ya, Eh, kita dengar aja dulu sebentar. Cocok? Ya, sebentar ya. Karena nanti nggak terdengar ya suaraku. Ya, bentar-bentar.
Halo, 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 halo. Halo, halo, halo. Hadir, hadir. Masih, masih. Masih. Lanjut, lanjut. Lanjut, 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 lanjut. Oke, 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 oke. Cukup sekali lah. Jangan bolong-bolong. Nah, ya, coba dilihat. Jadi pas bidang BKD ini ada 4 bagian. Pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu, pengabdian pada masyarakat, penunjang tridharma. Nah, keempat-empat ini, kalau kita DS itu dosen biasa, keempat-empatnya itu harus ada item yang terisi, tidak boleh hilang. Ya, pendidikan dan, ingat ya, pendidikan dan penelitian itu minimal 9 SKS. Minimal 9 SKS. Ya, lebih dari 9 SKS boleh. Lebihnya boleh, nggak apa-apa. Berapa lebihnya nanti lihat dari berapa yang bisa kita penuhi untuk pengabdian masyarakat dan penunjang. Pengabdian masyarakat dan penunjang itu dan ya, dua-duanya itu totalnya itu minimal 3 SKS. Minimal 3 SKS. Nah, jadi 9 tambah 3 seminimal-minimalnya kalian melaporkan BKD itu untuk DS adalah 12 SKS. Ya, ambang batasnya sampai 16 SKS karena kita di aplikasi ini tidak mengakomodir lebihan. Jadi kalau mau dilaporkan 20, Ada rekamannya. ya, dilaporkan misalnya 14, asal 9 dia di pendidikan minimal, 3 di penelitian dan pengabdian, maaf, 3 di pengabdian dan penunjang itu diterima. 14 pun diterima, 12 saja diterima, apalagi 14 gitu ya. Nah, ini yang saya sampaikan tadi itu ada di dalam panduan. Di dalam panduan itu ada aturan atau syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk pelaporan BKD. Nah, anggaplah contohnya kita mau melaporkan pendidikan sekarang. Yang paling banyak permasalahan itu di pendidikan dan penelitian ya. Di pendidikan, ini pilih aja item BKD-nya pendidikan, misalnya kegiatannya. Gini kegiatannya ya. Yang udah ada, kalau misalnya kita sudah pernah menginput, dia akan muncul. Jadi tinggal pilih aja. Misalnya kita mengajar, kurang lebih ya, kurang lebih kalian harus melaporkan seperti ini. Mengajar MK, geometri ruang di Prodi TMA semester 4 sekurang-kurangnya. Mengajar mata kuliah apa, di Prodi apa, semester berapa. Gitu. Kenapa? Memudahkan asesor untuk mengkonfirmasi ini jika dia melihat bukti kinerja kalian dari roster. Ya, misalnya ambillah ini mengajar MK geometri ruang di Prodi TMA semester 4. Kalau nggak mau disingkat mengajar mata kuliah, terserah. Yang penting strukturnya sekurang-kurangnya ini, ya. Nggak perlu ditulis mengajar MK geometri ruang di Prodi TMA semester 4 dengan jumlah mahasiswa sekian, nggak usah terlalu panjang. Oke, paham ini ya. Nah, bukti bukti penugasan ini bukti penugasan roster ya, roster. Udah jelas itu, roster. Terus SKS, jumlah SKS yang diampu 2 SKS. Terus yang ketiga, ini ada contohnya. Contoh atau bukti penugasan boleh SK rektor misalnya. Ada contoh ini SK mengajar, SK rektor roster, SK roster macam-macam lah. SK rektor atau kita lihat contohnya. IAIN Takengon ya. Terus file penugasan upload, wajib diupload. Nah, file yang diupload ini seukurannya semaksimal mungkin, semaksimalnya adalah 1 MB. Soalnya upload saja ini, misal ya, upload, notifikasinya muncul. Kalau mau dilihat previewnya silakan, kalau nggak dilihat juga nggak apa-apa. Udah, merubah tanda dia, warnanya udah ada biru, udah ada filenya. Artinya bukti kinerjanya ada roster, ada BAP, ada daftar hadir, ada nilai. Roster ini ya, BAP ini tidak lagi kita kenal istilah BAP sekarang ya, jurnal kuliah. Gini. Jadi setiap setiap ini, setiap dokumen dipisahkan oleh tanda koma seperti ini boleh. Gitu ya. Jadi roster, jurnal kuliah, daftar hadir, nilai. Atau absensi atau presensi terserah. Nah, intinya 4 ini yang wajib ada. Ini bukti kinerja nggak boleh kosong. Nggak boleh kosong, salah satu pun nggak boleh. Misalnya
nggak ada roster, cuman jurnal kuliah, jangan. Nggak ada jurnal kuliah, cuman ada daftar daftar hadir dan nilai, jangan. Empat ini dokumen paling minimal, ya. Oh, ada yang terlampau rajin misalnya kan, ada yang terlampau rajin, PD dia buat RPS, silakan. Tapi empat ini wajib, RPS boleh tambahan. Nah, makin banyak filenya, makin besar nanti yang diupload ya. Nah, SKS ini ya, SKS kinerja itu harus tercapai sama dengan jumlah SKS penugasan. Jadi, kalau dia ditugaskan 2 SKS, maka kinerja kita juga 2 SKS. Ya. File kinerja, bukti file kinerja ini upload dokumen yang sama. Ya, file kinerjanya diupload dokumen yang sama. Jadi, upload lagi roster, jurnal kuliah, dan sebagainya. Ya, atau kalau misalnya tidak tidak diupload, kasih link. Nah, cuman maksudnya tidak muat, misalnya filenya terlalu besar ya kan, atau apa namanya susah, misalnya internet, pakai link aja, silakan. Tapi disarankan kalian upload, simpan. Nah, setelah tersimpan, ini masuk dia nih, ini masuk ya. Baru satu kegiatan pendidikan, total 2 SKS, buktinya ada, kinerjanya, file kinerja tadi karena nggak diupload, belum muncul, ada asesor satu, ada asesor dua. Semudah ini sebenarnya, tidak ada yang rumit. Ya, itu untuk pendidikan. Jadi, pendidikan, Bapak Ibu, kalau misalnya ada mengajar lebih dari 10 SKS, apakah semuanya dilaporkan? Tidak perlu. Kenapa? Karena kita tidak menyimpan lebihan. Jadi cukup laporkan secukupnya. Secukupnya dalam artian apa? Rentang nanti jumlah totalnya 12 sampai 16 SKS. Ya. Taruhlah ini misalnya udah 2 SKS, ada 4 MK, 8 SKS. Ya kan? Berarti 8 SKS, boleh 1 SKS saja untuk penelitian. Udah 9 SKS. Ya, pengabdian dan penunjang tinggal cari 3 SKS lagi yang lain. Jadi total semuanya harus minimal 12, maksimalnya 16. Tidak disarankan lebih dari 16 karena nanti asesor kita menolak. Kenapa? Karena aplikasi ini tidak mengakomodir lebihan. Ya, seperti itu. Jadi aman-aman saja ya. 12 sampai 16. Kemudian kita uji satu lagi, Eh, penelitian misalnya, pendidikan udah penelitian, kegiatannya misalnya menulis artikel pada OJS misalnya, pada jurnal terserah, sekurang-kurangnya seperti ini ya. Menulis artikel pada jurnal terakreditasi misalnya Sinta 4 sebagai penulis keempat. Ini memudahkan asesor menilai. Jadi menulis artikel jurnal aja misalnya kita tuliskan ya. Misalnya seperti ini, boleh sebenarnya. Cuma asesor mencari lagi jurnal Bapak Ibu, terakreditasi berapa, di Sinta berapa, penulis ke berapa, gitu ya. Nanti waktu divalidasi jadi lebih lama. Jadi mudahnya tulis lengkap seperti ini memudahkan asesor untuk mencari apa namanya artikel kita di internet kah atau di mana saja. Bukti penugasan ya, misalnya ada jurnal, ya, jurnal draft jurnalnya ya. Ini tergantung jumlah SKS kita sebagai penulis keempat di jurnal Sinta 4. Taruhlah misalnya, misal ini ya, misalnya SKS-nya cuman 0,5 misalnya. Jadi setiap kita menulis 0, itu tidak boleh dengan koma, tapi dengan titik 0,8, 0,8. Tidak koma ya, karena kalau koma waktu disimpan nggak terbaca, nggak tersimpan. Bukti bukti kinerja boleh jurnal lagi, boleh draft jurnal, penugasan draft jurnal, bukti kinerja jurnal, silakan. SKS-nya harus sama 0,8. Terus file kinerja boleh upload jurnalnya, upload saja misalnya. Misalnya, ini aja misalnya bukti kinerja. Oke, misal seperti itu. Terus kasih link jurnalnya. Taruhlah misalnya link jurnal itu yang ada ini ya. Nah, kita lihat jurnal Katimor nih. Yang nggak tahu jurnal Katimor ini, biar saya kasih tahu ini.
Nah, yang dikasih link itu bukan link link ini ya, bukan nama link jurnalnya ya. Oh, agak lelet ini ya. Karena jurnal ke Timur apa leletnya. Bukan link yang ini ya, bukan link jurnalnya, bukan link home jurnalnya, tapi link artikelnya. Misalnya artikel ini Rama Hidayat, nah, ini artikel, ini baru link. Misal, maaf, ini misal taruh link. Khusus untuk jurnal sangat disarankan memberi link. Kenapa? Karena apa namanya eh, dosen atau asesor nanti yang memvalidasi, yang menilai Bapak Ibu menyesuaikan ini dengan link jurnalnya. Ya kan nggak mungkin jurnal terakreditasi Sinta 4 tapi tidak bisa diakses OJS-nya. Jadi ini sangat disarankan, bukan disarankan pun, wajib mengisi link lah, bisa bisa dibilang seperti itu. Taruhlah misalnya kesusahan, ya apa namanya nggak jumpa linknya atau OJS-nya mati atau apalah konsekuensinya, upload aja file kinerja ini dalam bentuk jurnal tadi. Ini dia upload jurnal, ini juga diupload jurnalnya, draft jurnalnya ya. Misal, cari filenya, upload saja. Tadi nggak diupload lupa ya. Nah, misalnya seperti ini, simpan. Ada kesalahan pengisian. Nah, coba kita lihat yang mana kesalahannya. 0,8, ini 0 atau U ini? 0,8 ini yang betul nih ya. Nah, itu contoh yang salah ya. Simpan, masih salah, belum dipilih. Penelitian, pengabdian, penelitian 0,8. Oke, berhasil ya. Jadi seperti inilah kondisinya. Bukti penugasan, jurnal, bukti kinerjanya juga jurnal, file kinerjanya jurnal yang kita upload. Ini ada link, muncul link di sini. Waktu kita klik link, dia akan langsung diarahkan ke artikel kita yang dipublish di mana. Jadi mudah memverifikasi dokumen yang Bapak Ibu upload. Oke? Nah, yang perlu dilihat, ini ada 2 SKS, ini ada 0,8, berarti baru totalnya 2,8. Belum memenuhi ini untuk minimal dari pelaporan BKD. Jadi kalau belum belum memenuhi apa yang dilakukan? Tambah lagi sampai minimal 12 SKS sampai maksimalnya 16 SKS. Nah, ini hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengisian BKD ini. Ya, jadi bisa dilihat lagi kalau misalnya udah ketutup di sini dia. Sedikit nanti saya konfirmasi, saya sampaikan setelah ini selesai diupload. Tentu kita akan mengajukan BKD. Ini kan ajukan penilaian ini belum bisa diklik. Kenapa? Karena kita belum memilih asesor. Nah, asesor nanti akan di-share di tanggal 21 selambat-lambatnya biar sekalian semua kita memilih apa namanya? Mengajukan BKD bersamaan dengan kawan-kawan yang lain. Misalnya saya Pak Jaki Ulfuadi misalnya asesornya, kemudian saya akan memilih Bu Iza asesornya. Saya simpan. Oke, balik ke data laporan BKD, rincian. Nah, ini dia muncul dia ajukan penilaian, ya. Nah, kalau setelah kita ajukan penilaian, kita tidak bisa mengotak-ngatik ini lagi, tidak bisa mengedit. Kalau ini masih bisa diedit, ini klik edit, bisa diedit. Misalnya ini 3 SKS gagal, salah input kita tadi, ini 3 SKS, silakan diperbaiki. Oke, simpan 3 SKS, 3 SKS. Ya. Nah, kalau misalnya, oh ini nggak usah dilaporkan. Kenapa? Misalnya tidak ada absensi. Tidak ada absensi mahasiswa, lupa kita atau hilang lah absensinya. Delete saja, laporkan mata kuliah yang lain. Nggak masalah dia. Asal SKS ini terpenuhi jumlah minimal tadi. Ya. Nah, anggaplah ini sudah benar. Saya ajukanlah penilaian. Saya ajukan penilaian. Oke, diajukan penilaian. Maka ini tidak bisa diapa-apakan lagi. Ini sudah diajukan penilaian, tidak bisa diedit. Ya, tidak bisa diedit. Ini juga tidak bisa diedit karena sudah diajukan penilaian. Kapan kita bisa mengedit ini?
kalau sudah di-verval. Ya, di sini yang memverval pertama kali admin dari fakultas, ya. Kalau dia tidak menyetujui atau ada perbaikan, itu akan diarahkan untuk memperbaiki. Di sini muncul catatan perbaikannya. Misalnya nanti jawaban admin fakultas, misalnya hasil verifikasinya, jumlah SKS mata kuliah geometri melebihi dari file penugasan, misalnya. Tidak sesuai dengan roster, misalnya. Tidak sesuai dengan SK, misalnya disebutkan. Karena apa? Tadi harusnya 2 SKS, kita buat 3 SKS. Berarti kan kita bohong tuh. Nah, nanti ada catatan di sini, maka admin fakultas mengembalikan dokumen Bapak Ibu, kemudian diperbaiki oleh Bapak Ibu di file kinerja seperti awal tadi. Ya, kalau sudah dikembalikan oleh verifikator nanti, ini tidak muncul lagi, tapi balik ke draft yang pertama tadi sebelum kita edit. Di sini kita bisa klik edit, kita ganti 2 SKS ini. Atau misalnya ada yang kurang, tidak menambahkan jurnal kuliah, tidak menambahkan daftar hadir, ya tidak ada nilainya, maka bisa diperbaiki setelah diperiksa oleh verifikator. Nah, kalau misalnya verifikatornya lolos, anggaplah lolos verifikator dari fakultas, nanti masuk ke LPM. Di verifikasi yang kedua itu LPM. Ya, LPM menilai lagi, nanti di sini ada tahapan kedua. LPM di sini. LPM menilai lagi kalau dia lolos dari LPM, maka catatannya di sini misalnya lanjutkan ke asesor atau apa dan sebagainya. File Bapak Ibu tidak kembali ke draft, tapi lanjut ke LPM. Maaf, lanjut ke asesor. Kalau misalnya LPM verifikasi, tapi masih ada kesalahan dari hasil verifikasi admin fakultas, nanti balik lagi ke draft. Bapak Ibu memperbaiki sesuai catatan dari LPM, diajukan kembali, tidak lagi masuk ke admin fakultas, langsung masuk ke admin LPM tahap kedua. Gitu ya, di verifikasi tahap kedua. Selesai dari LPM, kalau sudah benar, maka akan lanjut ke yang ketiga. Ya, yang ketiga itulah penilaian terakhir oleh Pak Jaki Ul Fuadi sama Bu Izatur Rusuli, tergantung asesor kita. Nah, asesor ini menilai satu item, satu per satu item, sesuai dengan apa yang kita ajukan. Jika salah, maka sama dengan admin fakultas, sama dengan admin di LPM, dikembalikan lagi ke Bapak Ibu menjadi draft, tapi itu sudah langsung waktu diajukan balik lagi ke asesornya untuk dinilai. Jika sudah disetujui oleh asesor, maka proses pelaporan BKD itu selesai. Ya, sebentar. Saya login ke contoh dokumen yang sudah selesai, misalnya ya. Kita lihat yang sudah selesai. Ini, misalnya punya Abdus Syukur ini ya. Nah, ini yang udah selesai. Nah, ini Pak Abdus Syukur udah melaporkan sekian banyak. Terus kemudian ada riwayat penilaiannya. Ini ya, ini riwayatnya. Tanggal sekian, jam sekian itu diperiksa oleh admin fakultas, kemudian diterima, catatannya lanjut ke asesor, diterima lagi, lanjut ke, maaf, lanjut LPM, lanjut asesor, kemudian asesor satu menilai, ini ada catatannya, salah, dikembalikan, kemudian asesor satu sudah menilai, kita tidak bisa langsung memperbaiki, harus dinilai juga oleh asesor yang kedua. Asesor kedua menilai, kalau asesor pertama menerima, maaf, asesor pertama ada catatan ini misalnya, asesor keduanya menerima, tetap aja kita harus memperbaiki sesuai dengan catatan asesor pertama. Jadi dua-dua asesor itu harus dalam status menerima, ya, atau diterima. Gini. Nah, setelah ini diterima, dua-dua catatan asesor ini diterima, maka selesai pelaporan BKD kita. Gitu, ya. Selesai pelaporan BKD, selesai tugas kita untuk BKD apa namanya ganjil 2024-2025. Jadi tidak ini lagi, tidak melaporkan BKD lagi di periode ini. Tinggal mendownload hasil dari apa namanya pelaporan BKD ganjil ini untuk dikumpulkan draftnya ke LPM. Gitu, cuman itu saja yang bisa disampaikan. Pasti ada yang kurang mengerti, ada yang nggak paham. Kita diskusi saja. Mudah-mudahan nanti tidak ada masalah. Ya,
LKD yang sudah dinilai, ini contohnya ya, LKD yang sudah dinilai nanti waktu Bapak Ibu download, dia di sini akan ada catatan dari asesor memenuhi, 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 dan seterusnya memenuhi total rekap apa namanya SKS-nya memenuhi, ya. Kemudian kalau sudah diterima maka ini muncul nih, ya. Abdus Syukurnya sudah, asesor satunya sudah, asesor duanya sudah, kemudian disahkan oleh rektor. Seperti itu saja. Ini tinggal di-download, dikumpulkan ke LPM. Itu kawan-kawan, tidak ada yang terlalu rumit untuk dikerjakan. Hanya saja ini perlu ketelitian. Kenapa begitu? Karena kalau tidak teliti, berkali-kali verifikasi itu dikembalikan. Ya, jadi eh, apa namanya tim verifikator itu agak lebih kejam dari yang ada-ada. Nah, kalau diverifikasinya nanti dikembalikan, ya bosan juga kita memperbaiki hal yang sama. Jadi kalau teliti dari awal, satu kali gas, selesai deh seperti itu. Ini rekap dari admin dosen-dosen yang sudah selesai BKD-nya di semester lalu. Ada yang mau di apa diskusikan atau Hmm, masih ada yang kurang jelas? Bisa Baik. ditanyakan. Boleh izin bertanya, Pak Oh, Edi? ya ya. Silakan Bu. Hmm, Dari suaranya Bu apa nih ya? eh, Bu Nur tuh. Bu Nur. Jani. Oke, silakan Bu Nur. Oke, Pak Edi kayak gini kan. Yang pertama tadi ada pilih asesor. Berarti kalau pilih asesor, kita yang milih, bukan dipilih berarti kan? Kan nanti langsung dikomentari ini Bu Jani ya. Waktu Boleh? kita pilih asesor, ini kan asesornya di sini muncul. Asesor itu yang kita pilih bukan siapa yang kita sukai atau kita senangi ya. Tapi Mm-mm. nanti ini ada SK. Ada SK di tanda tangan sama rektor. Si A asesornya siapa? Si B asesornya siapa? SK-nya itu kapan kami share? Selambat-lambatnya tanggal 21 Februari. Hari terakhir Hmm. Bapak Ibu menginput. Biar setelah di-share itu, SK di-share, Bapak Ibu pilih asesornya langsung mengajukan. Gitu ya. Jadi O- admin fakultas langsung menerima semua dokumen, di verifikasinya sekali verifikasi semua dokumen lah kira-kira seperti itu. Nggak berulang-ulang kerjaan yang sama ya. Gitu Bu Jani. Oke, Jadi, baik, siap. ini jangan dipilih Eh, sendiri ya. Tunggu SK. Kami oke, Dokter siap. Edi aja Yang ke, kena mesti pengenalan nih. Oh, boleh. Aman tuh. oke, Dokter yang Dewi, kedua. Yang gimana? kedua kan Pak Edi, Oke. eh, ini kan mungkin kami baru kan, seperti contohnya kayak gini webinar atau pengabdian yang tidak berupa jurnal gitu kan. Surat penugasan itu kan belum ada. Surat penugasan misalkan surat tugas dari dekan atau apa itu bisa nggak kami isi seperti misalkan ikut webinar surat penugasannya kami isi sertifikat aja boleh nggak? Tapi nggak Nggak surat boleh. tugas. Oh Ini gitu. ini jawabannya ya. Ya, ya, ya. Khusus untuk penelitian yang diterima cuma jurnal. Oke, siap. Walaupun Oke. di rubrik kita itu ada banyak item untuk penelitian, ya. Tapi apa namanya udah kesepakatan dengan pimpinan, semua luaran dari penelitian itu tidak lagi dalam bentuk laporan yang diserahkan ke perpustakaan, tidak, nggak diterima. Jadi yang kita terima hanya jurnal. Oh, laporan Oh, pengabdian, maaf, laporan penelitian itu kita hakikan, hakinya yang dimasukkan tidak diterima. Ya, oh, jadi cuman jurnal. Nah, khusus jurnal ini tidak perlu bukti penugasan, hmm, ya. Cukup draft oke. jurnalnya diupload, kemudian file kinerjanya pun jurnal itu sendiri, kemudian kasih link itu saja. Oh, Kalau pengabdian, ini pengabdian ya. Udah ada kesepakatan dulu itu antara LPM, fakultas sama pimpinan itu boleh dikeluarkan surat tugasnya oleh dekan atau wakil dekannya atau ketua LPPM-nya. LPPM ya, bukan LPM. Jadi siapa yang menurut Ibu paling mudah dijumpai, paling mudah meminta surat tugasnya, orang itu saja di antara ketiga itu. Atau di atasnya, kalau mudah ke Warek, ke Rektor, silakan. oke, Nah, gitu baik. Baik. ya. Berarti kami di sini misalkan udah lampau nih kan, udah lampau seperti webinar kayak gitu kan. Maksudnya surat tugas kami nggak ada kayak gitu. Berarti kami Hmm, minta dulu ke dekan kayak gitu ya, ya. betul. Gitu. Mintakan surat tugas untuk kegiatan lampau itu karena udah ada kesepakatan kita.
akan dikeluarkan itu surat tugasnya. Jadi Oke, cari baik. cari dekan yang paling mudah di apa ini dimintai suratnya. Jangan yang ekstrim-ekstrim. Oke, siap, Pak Edi. Makasih banyak. Ya, Pak Edi, ini Selanjutnya, sekali jalan ya. Sekali jalan nih. ya, oke oke. Bu Novil, Bu Novil, silakan Bu Novil. Ya. Ada beberapa pertanyaan sebenarnya Pak Edi. Ini Pertama, siapa ini? Novel ya. ya Bu Novil, Bu Novil. Nah, Hmm. eh untuk pendidikan tadi, Ah, umpamanya kita dapat 10 SKS gitu kan, ngajar 10 SKS. Sementara kita perlunya 12 SKS minimal, 16 SKS maksimal gitu kan, Pak? ya. Ya. Nah, kalau seandainya 10 SKS itu kita masukkan semua, terus tambah penelitian, tambah pengabdian juga, tambah penunjang juga. Pertanyaannya adalah berapa poin yang dibutuhkan untuk penunjang, berapa poin lagi dibutuhkan untuk pengabdian dan penelitian. Oke. Ya, ini tadi udah disampaikan sebenarnya. Diulang aja nggak apa-apa. Di buku panduan ada. Di buku Hmm. panduan ada pendidikan dan penelitian. Pendidikan dan penelitian. Artinya dua-dua itu boleh digabung. Pendidikan plus penelitian itu minimal 9 SKS. Minimal. Boleh lebih dari 9 silakan. Mau 10, mau 11, mau 12 silakan. Ya. Nah, boleh lebih dari 9, tapi minimal 9. Pendidikan dan penelitian. Ya. Terus pengabdian dan penunjang minimal 3 SKS. Ya. Boleh 4, boleh 5, boleh 6 silakan. Nggak masalah. Yang tapi akumulasi dari poin 1, poin 2, poin 3, poin 4, pendidikan, penelitian, pengabdian dan penunjang, akumulasinya itu tidak boleh lebih dari 16. Tidak boleh kurang dari 12. Kalau Oke. 9 dan 3 tadi 12 sudah terpenuhi. Ya, kalau nanti nggak 9, misalnya Bu Novil ada 10 SKS, 10-10-nya dilaporkan silakan. 10 di pendidikan saja, ada penelitian beliau itu 3, ada 13, ya kan? Kan 13 ini untuk penelitian dan maaf, pendidikan dan penelitian, ya Ya. kan? Terus 3 lagi untuk pengabdian dan penunjang. 3 SKS pengabdian dan penunjang, berarti 13 tambah 3, 16. Oh, Masih diakomodir, masih diterima. Tapi hmm. ada Bu Novil mengajar lagi, kebetulan mengajar lagi ada 12 SKS. Ya. Ya. Nah, 12 SKS. Ibu penelitiannya dikurangi saja penelitian. 1 SKS saja penelitian dilaporkan. Jadi 13 SKS pendidikan dan penelitian, kemudian 3 SKS pengabdian dan penunjang. Masih diterima, Bu. Oke, baik. Lanjut nih ya. Terus untuk penelitian tadi kan dalam bentuk jurnal nih, Pak. Ya. Kalau seandainya kita OJS, nilai kita berapa? Nah, itu ada di rubrik. Saya nggak hafal pula sebagai penulis keberapa. Panduan Bu Kalau ada Bu. kita Ya, anggap karena ya, ya maaf Pak Sodikin, saya baru baru masuk ini Pak, jadi belum tengok saya rubrik. Jadi kalau saya bertanya, mohon maklum aja Pak. ya, ya. Nah, Nah, jadi kalau seandainya anggap saja nih, saya punya mengajar 10 tambah OJS 1. oke. Penunjang berapa lagi yang saya butuhkan? Maksudnya apakah 0,75 sudah Oke. boleh? Tambah Oke. lagi pengabdian tadi. Pengabdian tadi 2 umpamanya. Itu kan memang belum saya tengok. Itu boleh atau tidak? Terus lanjut lagi, Pak. Pengabdian ini kan ada yang dijurnalkan juga. Ya. Itu perlu surat tugas juga nggak, Pak? Kalau yang dipublis gitu. Oke. Ya, yang pertama tadi, kalau misalnya Ibu 10 SKS pendidikan, kemudian hanya 1 SKS saja untuk penelitian kan 11. Hmm. Pengabdian dan penunjang mesti 3, Bu. Minimal 3 karena. Nah, 3 ini boleh 2,9 tambah 0,1, boleh 2 tambah 1, boleh berapapun, asal akumulasinya minimal 3. Ya, baik. Nah, jadi kalau misalnya Ibu, saya penunjang ini tidak banyak kegiatan saya, hanya ada 1 kegiatan, tapi kemudian nilainya 0,1, boleh. Yang tidak boleh kosong. Nah, kalau misalnya nggak ada pengabdiannya, ada pengabdian paling kecil pengabdiannya, cuma nilainya juga 0,1, berarti perbanyak di penunjang. Itu yang penting, keempat-empat item ini tidak ada yang kosong. Nah, itu paling aman itu, tidak ada yang kosong keempat-empatnya. Ya, ini kita bicara DS ya, bicara DS karena DT beda perlakuan. Betul, betul. Nah, oke. Gitu Bu Novil.
Terus kemudian kalau ada pengabdian yang kita terbitkan dalam jurnal. Nah, karena luarannya jurnal tidak perlu surat tugas, sama kayak penelitian. Ya, silakan jurnalnya di file penugasan, apa namanya file kinerja juga jurnal, tambah linknya. Baik, Jadi baik. itu kesepakatannya ya, kesepakatannya antara apa tadi LPM, pimpinan sama asesor, Baik, gitu ya. baik, baik. Jadi Oke, Pak. boleh ya, boleh jurnalnya saja. Terus ada Bu Pak Nopil, Rijal, ini ada Pak Ilham nih. ya, Bu Nopil cukup ya? Cukup, cukup. Oke, makasih Bu Nopil untuk pertanyaannya. Selanjutnya silakan. Satu lagi. Buku Ya, chapter silakan. itu boleh ya Pak Edi ya kalau dalam untuk ke penelitian? Boleh, boleh, boleh. Boleh. Oke, Oh, baik. ini itu yang sering jadi masalah tuh Bu Novila, book chapter, jadi reviewer, pengelola jurnal, editor jurnal ya. Itu ada item-item nanti di bagian rubrik. Saya nggak begitu hafal rubriknya, nanti takut salah. Kita lihat aja sama-sama nanti. Kalau book chapter itu boleh dinilai perorangan, bukan satu buku sekian dibagi untuk sekian penulis. Nggak, book chapter itu dianggap satu chapter untuk dia sendiri. Ya, terus kalau kita misalnya sebagai reviewer, bukan satu artikel, misalnya kalau nggak salah saya di rubrik kita itu 5 SKS dihitung, bukan seperti itu. Ya, satu artikel, satu SKS, 5 artikel yang paling bisa dilaporkan untuk dalam satu semester kita melakukan review. Jadi 5 artikel baru maksimal 5. Kalau ada 6 artikel, 6 nggak boleh. Ya, kalau 3 artikel kita laporkan 3 boleh. Gitu ya. Nah, terus pada kasusnya seperti ini, pada kasusnya ini mumpung ya, mumpung ingat. Kalau misalnya saya sudah mengajar 9 SKS, maaf 8 SKS. Ternyata saya punya artikel tunggal terakreditasi Sinta 3 misalnya atau Sinta 4, nilainya skornya 3. Jadi ada 9 SKS dengan 3 SKS. Ya kan jadi 12 ya. Jadi 12 waktu saya pengabdian dan penelitian totalnya 3 SKS juga. Jadi 12 maaf ya 12 tambah 3 15 masih terima ya. Kemudian saya ada ngajar kayak Bu Novil ada 10 SKS. Kemudian saya penulis tunggal ada 3 SKS ya. Mm-mm. Di artikelnya kan 10 tambah 3 13. Tambah 3 Iya. masih keterima. Nah, kebetulan ada saya lagi mengajar 12 SKS. Kemudian artikel saya hanya 3 SKS, kan 15. Ya. Ya, 15 ditambah 3 minimal, jadi 18 kan berlebih, ditolak. Nah, apa yang harus saya lakukan? Sedangkan saya cuma punya satu artikel sebagai penulis pertama di jurnal terakreditasi Sinta 4 tadi. Apa yang harus saya lakukan? Kalau dilaporkan semuanya kelebihan SKS. Ya, jadi apa yang harus saya lakukan? Pilih, boleh dikorbankan mata kuliah atau boleh korbankan artikel. Nilai 3 SKS itu nilai maksimal. Jadi secukupnya aja Bapak Ibu laporkan. Kalau misalnya udah ngajar 12 SKS, biar pas 16, berarti kan hanya satu SKS untuk penelitian. Ya. Walaupun nilai artikel itu 3 SKS, boleh Ibu laporkan satu SKS. Kalau Ibu tidak mau menghilangkan mata kuliah untuk dilaporkan. Baik. Ya, gitu ya. Tapi kalau misalnya ngajarnya 10 SKS, Bapak Ibu melaporkan 9 SKS, itu tidak dianjurkan. Kenapa? Karena SKS mata kuliah kan nggak bisa kita kurangi sendiri. Jumlah kurang SKS mata kuliah itu menunjukkan kita tidak melengkapi jumlah pertemuan. Ya, jadi jangan kurangi SKS mata kuliah, tapi kurangilah SKS di penelitiannya. Gitu ya, itu cara-cara amannya. Jadi jangan jangan dipaksakan apa namanya harus 3 penelitiannya, boleh kurang dari 3. Itu nilai maksimal 3. Gitu. Itu sambil sambil lalu karena ingat. Oke, Jadi semua dokumen kinerja tadi itu digabung, Pak. Umpamanya RPS, APN ya, itu digabung semua. Jadi, digabung dalam satu file. oke, baik. Dan setelah digabung, filenya itu tidak boleh lebih dari 1 MB. Oke, oke. Siap. Oke, itu Pak Terima Rijal. kasih. Cukup Bu Nopil? Cukup host. Sepertinya ini hostnya luar biasa ini. Ya, Pak Sodikin ini ada Pak Ilham. Nah, Pak Sodikin lah dulu ya. Silakan Hmm. Pak Sodikin ada pertanyaan mungkin. Gimana, Sak? Mau tanya apa dokumen dari itu kan diambil dari Sevma apa Pak Edi? Ya, ya, betul, betul. Itu ngambilnya di mana ya? Caranya gimana? Oh, Mak,
Kalau Pak Sodikin, luaran dari pendidikan kita, semua kita ambil dari Sevima. Luaran itu Iya. ada rosternya, ya, ada jurnal kuliah sekarang namanya bukan BAP, ada presensi mahasiswa, ada satu lagi nilai mahasiswa, ya. Keempat-empat ini ada di ini Sevima, cuman saya nggak bisa sampaikan di apa ini kan kita harus buka Sevima nih. Nanti Pak Sodikin bisa tanya ke Kaprodinya bagaimana mendownload ya. Mendownload filenya. Iya, Yang iya. penting udah pernah terisi bisa di-download itu. Oh Terus gitu. kemudian sambil ini ya, mumpung ingat juga nih Pak Sodikin nanya, kalau kita setelah mendownload itu ada paraf ya, ada paraf dosen, ada paraf mahasiswa, ada paraf kaprodi satu lagi. Itu di paraf, jangan dibiarkan kosong ya. Di Oh iya, paraf iya. kalau misalnya kesusahan mencari mahasiswa karena udah pindah kemana-mana, terserah. Itu teknisnya dipikirkan masing-masing Iya, ya. iya, iya. Yang penting terparaf, gitu ya. Pak Mumtaz ketawa. Pak Mumtaz punya tekniknya. Nanti tanya ke Pak Mumtaz. Nah, tapi yang pasti itu terparaf. Gitu Pak Sodikin ya. Ya, makasih. Oke, Oke. baik ya. Untuk pertanyaan terakhir dari Pak Ilham Marnola nih, silakan Pak Ilham. Kalau bisa on cam-nya lebih bagus nih Pak Ilham, biar Ya. ya hai kita. Baik, terima kasih Pak Rizal. Saya singkat saja Pak Edi. Ya. Status saya di Pak semester Ilham ganteng nih. Ini apa ini? Apa? Style malam Jumat nih. Gimana Pak ya Ilham? kan Mifsul Saban. Ini status saya di semester kemarin dosen TB atau dosen biasa? Laporkan biasa saja. Biasa aja. Nah, karena Bapak kan udah ada jam ada apa? Ada dapat jam mata kuliah ya. Ya, Nah, jadi laporkan biasa saja lah. enggak, tidak jadi masalah nanti kalau surat aktif saya Desember. Rasanya enggak. Rasanya ya. Ya, rasanya enggak. Paling kalau ada masalah nanti ditanggung Bapak sama Bu Novil. Saya Aduh. aman. Oke, makasih Pak. Pak Ya, Ilham lagi semak-semak malam Mungkin Jumat. Pak ini ya. Pak Ilham. Itulah. Oke, oke. Baik, ada lagi kira-kira yang mau ditanyakan Bapak Ibu sekalian mungkin baru terpikir gitu sebelum kita selesai. Ya, ditanyakan yang banyak. Iya. Biar cepat selesai. Ini, Pak Edi mau tanya lagi boleh? Oh ya, silakan Bu Jani. Bu Jani ini nggak mau on cam dia nih, mentang-mentang fotonya bagus. Ya. Ini kan jika kita kan tadi maksimal 16 kan. Jika Ah. lebih kan ditolak. Jika dipilih dosen tugas tambahan, tapi kita tetap ngisi apa namanya penelitian, pengabdian, penunjang, itu ada nggak nilai yang dosen tambahan tuh ada kayak gitu? Maksudnya kayak apa gitu? Belum nampak Enggak. gambaran kayak apa? Ya, ya. Ya khusus dosen dengan tugas tambahan, sebenarnya dia cukup melaksanakan pendidikan saja. Yang lain boleh kosong. Ya, pendidikan saja dia yang lain boleh kosong. Pendidikan itu pun cukup dia 3 SKS saja ada di panduan kita. Nah, jadi misalnya Bu Jani mengajar 2 mata kuliah 4 SKS, cukup mengajar 4 SKS saja, terus laporkan BKD-nya. Nanti di pendidikan yang lain ditambahkan tugas tambahan sebagai kaprodi, SK kaprodi. Ya, SK Kaprodi di pendidikan ditambahkan, misalnya Kaprodi ada kalau nggak salah saya dihitung 3 SKS juga, jadi totalnya mengajar 4 SKS, Kaprodi 3 SKS, 7 SKS cuman yang Ibu laporkan, itu sudah cukup. Nah, sebenarnya itu sudah cukup. Ini cuman ya, ini bocoran nih, dari beberapa kawan yang mengajukan lektor kepala kemarin di kampus lain, itu ada temuan asesor untuk kenaikan pangkat ya, menolak BKD dosen walaupun dia dengan tugas tambahan yang BKD-nya itu tidak lengkap Tridharma. Oke. Nah, itu kasus ya, kasus maksudnya tidak berlaku umum itu. Kebetulan asesornya agak detail sedikit orangnya, agak kejam sedikit orangnya, dia diperiksanya semua hal. Ya, tapi kalau kebetulan asesornya melunak, nggak masalah dia karena kita tidak melanggar ketentuan, gitu ya. Ketentuannya tadi 3 SKS kalau DT ya, 3 Oke, siap. SKS. Tapi kalau di kita ini, kalau saya sarankan nih, kalau kita pun menjabat, laporkanlah Tridharma itu lengkap. Oke, baik. Lengkap walaupun misalnya, nggak sampai 12 SKS. Nggak ada kewajiban kita 12 SKS memang. Kewajiban kita hanya 3 SKS pendidikan.
Ya, 3 SKS pendidikan karena yang lain boleh kosong. Jadi Oke, siap. laporkan misalnya cuma dapat 9 SKS, tapi 4 itemnya ada, itu udah sah. Oke, oke, baik, Mbak. Ya, Terima gitu kasih jadinya. banyak. Asal Ya, jangan lebih dari 16, tetap nggak boleh lebih dari oke. 16. Yang penting nggak boleh lebih dari 16. Ya, Nah, oke, baik, siap. Terima kasih, Pak. oke. Ada lagi? Nah, silakan ada lagi. Pak Mumtaz, kalau ada Pak Kapan cair? Mumtaz, kemudian Bu Alsa, Bang, Livi. kapan cairnya? Nah, cairnya, Pak Edi, saya sedikit Pak Edi. ah, Pak Edi, saya kebetulan menutup rekening yang saya daftarkan di BKD. Jadi ini saya, siapa nih? Oppo nih, Oppo ayo, Thailand. siapa coba? Pak Dokter? Oh, Oh, Bu Eva, enggak? Eva ya, Lupa Eva tuh. nih dari suaranya. Nah, kenal. Iya, Betul. Pak Edi. Oke, oke. Saya kebetulan gak ada kegiatan, jadi Hmm. ikut Zoom. Nah, jadi saya sudah menutup nomor rekening yang saya daftarkan di BKD ternyata. Itu masalah nggak? Yang dilaporkan untuk apa namanya dicairkan serdosnya bukan yang di BKD. Ya, sudah saya tutup rekening itu. Tadi baru saya cek. Ya, ganti aja yang di serdos sesuai dengan rekening gaji. Oke, baik. Terima kasih itu aja Pak Edi. Terima Oke, kasih. oke. Oh, udah. Ada lagi? Edi, Iya. kapan terakhiran LK-nya Pak Edi? Oh, Mak, ini berat kali ini pertanyaan paling berat dalam sejarah nih. Kapan cair aja dulu pertanyaannya. Cairnya kalau sudah lengkap semua dokumen dosen di batas periode yang ditentukan. Kalau di periode yang ditentukan ada yang belum lengkap, jadi instruksinya yang sudah lengkap aja dikumpulkan duluan. Jadi teknisnya jangan jangan misalnya yang telat dokumennya itu ditunggu. Jadi sebaiknya kita selesaikan di periode. Kalau nggak selesai, nanti mungkin menyusul pencairannya yang udah selesai duluan di SK-kan pencairannya. Seperti itu. Ya, diusahakan kalau amanat Pak Rektor diusahakan itu bisa untuk megang. Ya, bukan megang ini ya, megang hari raya. Oh, Nah, kalau kalau megang ini besok megangnya. Ya, belum selesai BKD kita megang hari raya. Jadi hari raya kita mudah-mudahan sudah cair serdos. Mudah-mudahan ya bisa beberapa bulan itu. Itu kalau waktu cair. Jadi usahakan cepat selesai ya. siap, 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 Pak. Oke, siap. Cepat cair. Ada lagi? Cukup, cukup. Pak Tinggal Mumtaz? Tak ada bang, tak ada. Ada aja lah. Pak, Pak paling hitung-hitung angka tuh nanti yang agak perlu ya, berguru kan. Ya, ya, Sinta hitungnya ya. sekian, penulis sekian, berapa SKS, berapa poinnya. Oke, oke, oke. Itu nanti kalau udah lihat rubrik mudah aja itu. Ya, yang penting cek rubriknya Oke bang, sesuai artikelnya, udah dapat lah itu. Ya. oke, Nih Ustadz Rijal, oke bang. Ustadz Rijal. Ustadz Ferdi, mana Ustadz Ferdi? Ustadz Rijal nggak nampak lagi di layar. Gimana Ustadz Ferdi? Aman ya? Masih aman. Nanti kalau ada susah main ke LPM nanti. Oh, mak. Ya, pokoknya usahakanlah dari pertama itu serius, benar, nggak bolak-balik. Karena kalau bolak-balik nanti jengkel juga kita itu aja nih kerjai ya. Itu lagi yang direvisi. boleh minta share nggak, Pak? Kesusahan kawan-kawan juga beberapa yang udah sering mengumpulkan, ngompres. Jadi file PDF yang udah digabung itu pas dikompres lebih dari 2 mega, lebih dari 1 mega. Kan nggak bisa diupload ya. Jadi usahakan 1 mega maksimal. Nah, kayak mana teknik mengompresnya, itu Bapak Ibu lah yang pikirkan. Ya, Tapi gimana caranya? share-nya Pak Solihin dong, Pak. Ya, tanya Pak Solihin pun boleh. Beliau tukang fotokopi, jadi tahu cara kompres. Ya, Ada Pak ya. lagi? Asesornya minta Pak Solihin boleh, Pak? Oma, kalau ada permintaan khusus sama kayak plat kendaraan itu, Bu. Ya, ada uang jaminan. Ada lagi? Oke, oke. Yang lain, yang lain. Kalau nggak ada, kita cukupkan nih.
Ya, mumpung nisfu Sya'bannya belum berakhir. Asesor Oke. dalam semua, Pak Edi. Asesor yang direncanakan dalam semua, cuma asesor kita satu orang kan Pak Syukur udah pindah. Ya. Beliau mungkin nggak dapat surat tugas ini dari kampusnya karena dosen baru di kampusnya kan. Kemungkinan ada pergantian pemain. Jadi biasanya kalau nggak kita gunakan yang internal, ada asesor dari UIN Narandiri. Nah, internal tetap pakai, ditambah nanti dengan asesor dari UIN. Kemungkinan seperti itu ya. Makanya nggak boleh bukan nggak boleh ya, belum di share SK ini untuk apa namanya biar pengajuannya bebarengan itu yang pertama. Yang kedua ada beberapa perubahan dari asesor yang ada. Jadi daripada menunggu kelamaan, bagus kita menyiapkan dokumen dulu baru kita ajukan sama-sama nanti. Itu Pak Ilham ya. Aman saja aman. Asesornya, Oke, makasih Pak Edi. jadi gini bocorannya. Asesor itu mudah kerjanya. Kenapa? Karena dia percaya sama LPM-nya. Jadi bermasalah nanti waktu diverifikasi oleh admin fakultas dan LPM. Nah, asesor malah mudah. Asesornya itu udah selesai verifikasi LPM, catatannya banyak dari LPM, dari fakultas misalnya, udah dianggapnya udah diterima itu. Jadi asesor itu ya tinggal klik-klik setujui, 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 memenuhi, memenuhi, udah oke. Gitu. Jadi nggak rumit asesornya. Ya, kalau udah selesai dokumennya dari fakultas dan LPM. LPM-nya yang rumitnya. Ya, LPM itu banyak masalahnya, masalah hidupnya pun banyak, masalah kampusnya pun banyak. Ya, betul, betul, betul. Jadi Novin mintanya asesor pertamanya Pak Edi, keduanya Pak Solihin ya. Lebih gampang lagi itu, ya, karena udah verifikasi berkali-kali. Mana ada lagi? Cukup ya? Cukup, cukup, cukup Pak. Ya, langsung dikerjakan mulai malam ini. Ini Nisfu Sya'ban nih, jangan tidur. Ya, Jangan tidur, dikerjakan. Selesai nanti apa namanya bisa dicek-cek kembali lah atau diskusi-diskusi lagi dengan kawan-kawan. oke baik Pak Edi. Terima kasih ilmunya malam ini. Ya. Oh, pertanyaan saya dulu ini. Satu, pertanyaan saya. Ada yang belum punya jurnal? Udah ada semua ya? Ya Pak. Kalau jurnal yang punya semester genap kemarin masih bisa dipakai, Pak Edi. Gimana? Pak Edi, saya nggak ada, Pak Edi. Semester genap kemarin yang Ah, punya bulan 4 itu dikeluarkan dia bulan 4 kan masuk ini belum pernah dipakai tuh. betul, karena ini kalian orang yang pertama, bukan orang yang pertama ya, pertama mengajukan BKD ya. Ya. Dia memang ada masa berlaku jurnalnya, masa berlaku jurnal kalau belum pernah dilaporkan. Lihat di ini ya, lihat di panduan. Bro. Ya, lihat panduan. Misalnya jurnalnya kan saya nggak tahu nih, OJS dia apa terakreditasi dia kan. Lihat di Misalnya panduan. dia misalnya dia Sinta 6 yang Heeh. terbitnya di bulan 4 kemarin Nah, 2024. ya, kalau belum pernah dilaporkan masih keterima itu di bulan 4. Ya, masih keterima. Cuman kalau udah pernah dilaporkan nggak bisa lagi. Belum kena ini kan baru pertama nih. Ya, kalau Pak Pane kan percaya saya karena ini baru pertama. Ya, belum pernah dilaporkan. Terus apa namanya? Jurnal, maaf, dokumen yang dilaporkan selain jurnal itu, misalnya pengabdian, kita kan ada pengabdian. Itu nggak boleh lewat dari periode yang ada di grup saya share itu, di grup Serdos. Tahu kan? Ya, ya. Kalau nggak salah 20 Agustus Agustus ya. 20 Agustus sampai 9 Februari. Februari. Jadi dalam dalam rentang waktu itu dokumennya. Kalau misalnya, oh saya ada pengabdian tanggal 10 Februari. Satu hari lewat dari periode itu. Nggak boleh dilaporkan di semester ini. Laporkan di semester depan. Oke. Ya, karena tanggal 10 kita kan udah mulai perkuliahan. Awal perkuliahan itu dianggap kita sudah masuk semester genap. Ya, itu. Oke, baik Pak. Oke, Pak Ilham, ada lagi? Jurnal kuliah bisa masuk Pak Edi. Ya, Pak Pane, cukup ya? Bu Isna, Bu Najri, Bu Najri, Pak Najri, Bu Nisa, aman ya? Aman, aman Ustaz. Pak. Oke lah, kita padai saja. Mana Mas Rijal nih?
Mas Mas Rijal Rizal ada kadang lagi dapur. dapur kadang tuh. Ada Mas Yudi nanti tuh. Mas Iya. Yudi. Gimana Mas Yudi? Cukup ya? Cukup. Oke lah, kalau nggak ada yang lain, demikian saja. Bu Rizka, ada ini mic-nya terbuka. Ada yang mau ditanyakan, Bu? Oh, langsung tertutup mic-nya. Emosi kawan. Oke ya, cukup. Demikian saja. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi Izin, wabarakatuh. Ustaz. Izin. Oh, tunggu dulu Bu Birul nih. Bu Birul apa Betul nih? lagi. Biru tepuk tangan dia. Oh, itu tepuk tangan. Alah, Iya, aduh. dia makin malam makin buram mata nih. Ya, silah. Ya. Oke, oke, Pak. Oke, Oke, makasih, makasih, makasih Pak. Yuk. sehat-sehat semua ya. Yuk. Terus. Kasih, Pak. Kasih, Pak. Ada kakak tuh. Lagi di mana Pak Prabowo? Lagi di mana posisi tuh? Kayaknya Lagi lagi sama ini Ustadz Rijal. makan malam gratis kayak. Bukan makan malam gratis nih, cari internet gratis. Aduh, malam nisfu Sa'ban ini. Jangan jalan-jalan, bro. Cari Bahaya. keberkahan. Cari keberkahan. Berkah tuh banyak di rumah. Nanti tengah malam. Aduh. Nggak jadi mancing, Glenn? Jadi, minggu depan. Tunggu lek Loh, lah. hah? Persiapan lek lah. Aduh, jangan tunggu aku, Le. Aduh, aku kalau belum siap orang nih, belum pikir aku apa ini mancing. Masih kepikiran ya, tapi ketuanya ngikut sama kita. Ya, siapa? Ketua LPM lah. Oh, bro itu bebas lah. Bro itu kan udah pemain ini dia, profesional. Kalau dokumen kan tetap kami yang di bawah ini kan. Makanya kalau mancing siap dulu borang nih. Tapi kalau yang lain main. Jadi tinggal tunggu asesor nih datang. Ya, tinggal tunggu AL lah nih. Siap di AL kan insya Allah. Amin. Lagi Mudah-mudahan. di rumah Rijal ya? Dia, Oh iya iya iya. dia nganter lek Tata dia. Kemana? Biasa berangkat. Oh pulang malam ini dia. Ya. Oh iya iya iya. Jadi main PS pulang kemarin bro? Tahu aku nggak main orang nih lah. Hmm. Main kemarin enggak? Main Hari lah. Rabu. Wajib tuh. Kok nggak terasa ilmu Ya kita. ya. Latih dulu tangan tuh ya kan? Ya, ilmu tuh harus diasah tuh, dilatih tuh. Waktu Asik. kita nanti ada ilmu. Kita semua nanti kita kalahkan orang tuh. Bang Sol, semua kita kalahkan tuh. Kita nantinya jadi pro ya kan? Ya, biar bisa kita adu mekanik. Adu mekanik sama Bro Perdi aja lah.